어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salma Munbaits Baharudin dengan nomor induk mahasiswa 230501502. Di video kali ini kita akan membahas mengenai grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Nah, grafemik sendiri merupakan sistem penulisan yang menggunakan grafem untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Dalam grafemik ada beberapa konsep penting seperti fonem, alofon, dan ejaan. Berikut ini adalah pengertian dan contoh dari setiap konsep yang ada. Pertama ada grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem pelambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, sedangkan fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia ini mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, grafem fonem konsonan, serta lambang unsur suprasegmental. Grafem fonem bahasa Indonesia yang pertama adalah grafem fonem vokal yang meliputi pertama ada fonem I yang dilambangkan dengan dua alofon serta grafem I. Contoh kata I sebagai awalan pada kata itu dan di tengah-tengah kata contohnya ada di kata apik dan di akhir kata contohnya pada kata api. Yang kedua ada fonem E, sama halnya dengan I, E juga memiliki dua alofon yaitu E terbuka dan E tertutup serta memiliki satu grafem yaitu E. Contoh E pada awal kata dapat kita lihat pada kata ekor dan E pada tengah kata dapat kita lihat pada kata monyet serta E pada akhiran kata dapat kita lihat pada kata sate. Selanjutnya ada fonem E. Fonem E memiliki satu alofon E dan satu grafem. Contoh fonem E pada awal kata yaitu terdapat pada kata emas dan pada tengah kata terdapat pada kata keras serta pada akhir kata terdapat pada kata KD. Kemudian ada fonem U yang juga memiliki dua alofon yaitu U terbuka dan U tertutup serta memiliki satu grafem U. Contoh fonem U yang terletak pada awal kata dapat kita lihat dalam kata uji dan pada tengah kata dapat kita lihat pada kata dapur serta pada akhiran kata dapat kita lihat dalam kata lagu. Kemudian ada fonem O yang juga memiliki dua alofon yaitu O terbuka dan O tertutup. Kemudian O ini memiliki satu grafem O. O pada awal kata contohnya dapat kita lihat pada kata obat serta pada tengah kata dapat kita lihat pada kata ekor dan pada akhir kata terdapat dalam kata bakso. Kemudian ada fonem A dengan alofon dan grafem A. Contoh fonem A pada awal kata terdapat pada kata api serta pada tengah kata dapat kita lihat pada kata pisah dan akhir kata pada kata lupa. Selanjutnya ada grafem fonem diftong. Yang pertama ada fonem AW dengan grafem AU dengan contoh pada awal kata yaitu pada kata aula dan pada akhir kata pada kata pulau. Yang kedua ada fonem AY dengan grafem AI. Contohnya pada akhir kata terdapat pada kata landai. Dan yang ketiga ada fonem OY dengan grafem OI. Contohnya terdapat pada akhir kata sekoi. Dan yang terakhir ada fonem EY dengan grafem EI. Contohnya terdapat pada akhir kata survei.
Kemudian ada grafem fonem konsonan. Yang pertama ada fonem B dengan dua alofon yaitu B dan P, serta grafemnya adalah B. Contohnya terdapat pada awalan kata yaitu pada kata baku, serta yang terletak dalam tengah kata terdapat pada kata rebut, dan yang terdapat di akhiran kata terdapat dalam kata jawab. Yang kedua ada fonem P dengan alofon dan grafem P. Contoh yang terdapat dalam awal kata terdapat pada kata paku, dan pada tengah kata ada pada kata bapak, serta pada akhir kata terdapat dalam kata sikap. Yang ketiga ada fonem M dengan alofon dan grafem M. Contoh yang terdapat pada awal kata yaitu pada kata muka, dan pada tengah kata ada pada kata aman, serta pada akhiran kata terdapat dalam kata dalam. Selanjutnya ada fonem W dengan satu alofon yaitu W, serta dua grafem yaitu W dan U. Dengan grafem W yang terletak di awal contohnya pada kata waris, serta grafem W yang terdapat di tengah-tengah kata terdapat dalam kata awan, serta grafem U terdapat di akhir kata contohnya pada kata limau. Selanjutnya ada fonem F dengan alofon F dan dua grafem yaitu F dan V. Contohnya pada awal kata dengan grafem F pada kata pasif, serta pada grafem V terdapat dalam kata vitamin. Kemudian contoh di tengah kata dengan grafem F yaitu kata sifat, dan grafem V yaitu kata aftur. Dan terletak di akhir kata contohnya dengan grafem F itu ada kata aktif. Adapun fonem D memiliki dua alofon yaitu D dan T, serta satu grafem yaitu D. Contohnya pada awal kata yaitu terdapat dalam kata data, pada tengah kata terdapat pada kata adat, dan pada akhiran kata terdapat dalam kata abad. Kemudian ada fonem T. Fonem T memiliki alofon dan grafem T. Contohnya pada awal kata yaitu kata tari, pada tengah kata yaitu kata batik, dan pada akhir kata adalah kata dekat. Kemudian ada fonem N. Fonem N memiliki alofon dan grafem N. Contoh pada awal kata yaitu kata nasi, pada tengah kata pada kata tanam, dan pada akhir kata terdapat dalam kata jalan. Selanjutnya ada fonem L. Fonem L memiliki alofon dan grafem L. Contoh pada awal kata terdapat pada kata lari, pada tengah kata terdapat pada kata malam, dan pada akhiran kata terdapat pada kata bantal. Kemudian ada fonem R. Fonem R memiliki alofon dan grafem R. Contohnya pada awal kata terdapat dalam kata rasa, pada tengah kata terdapat dalam kata keras, dan pada akhiran kata terdapat pada kata benar. Selanjutnya ada fonem Z dengan alofon dan grafem Z. Contoh pada awalan kata terdapat pada kata zakat, pada tengah kata terdapat pada kata razia, dan pada akhir kata terdapat pada kata aziz. Selanjutnya ada fonem S dengan alofon dan grafem S. Contoh pada awal kata terdapat pada kata sakit, pada tengah kata terdapat pada kata asap, dan pada akhiran kata terdapat pada kata balas. Kemudian ada fonem F dengan alofon F dan grafem SY. Contohnya pada awal kata terdapat pada kata syahadat, pada tengah kata terdapat pada kata asyar, dan pada akhir kata terdapat pada kata arashi. Kemudian ada fonemnya dengan alofon dan grafemnya. Contohnya pada awal kata terdapat pada kata nyala, dan pada tengah kata terdapat pada kata banyak. Kemudian ada fonem J. Fonem J memiliki alofon dan grafem J. Contohnya terletak pada awalan kata yaitu pada kata jala, dan pada tengah kata terdapat pada kata ajal. Selanjutnya ada fonem C. Fonem C memiliki alofon dan grafem C. Contoh fonem C yang terletak dalam awal kata terdapat pada kata cari, dan pada tengah kata terdapat pada kata acar. Selanjutnya ada fonem Y dengan
alofon Y dengan dua grafem Y dan I. Contohnya nih pada awalan kata dengan grafem Y yaitu kata yatim, dan pada tengah kata pada kata ayun, dan pada grafem I contohnya pada akhiran kata yaitu pada kata lalai. Selanjutnya ada fonem G. Fonem G memiliki dua alofon yaitu G dan K, serta dua grafem yaitu G dan K. Contoh pada awal kata dengan grafem dan alofon G pada kata gila, serta pada tengah kata terdapat pada kata lagu, dan dengan grafem dan alofon K contohnya terdapat pada akhiran kata yang terletak dalam kata gudeg. Selanjutnya ada fonem K dengan alofon dan grafem K. Contoh yang terletak pada awal kata yaitu pada kata kira, dan pada tengah dan akhiran kata ada pada kata akal dan jarak. Selanjutnya ada fonem yang dilambangkan dengan N berkail di bawahnya dengan alofon eng dan grafem eng. Contohnya pada awal kata terdapat pada kata nganga, dan pada tengah kata terdapat pada kata angin, serta pada akhiran kata terdapat pada kata abang. Selanjutnya ada fonem yang dilambangkan X dengan alofon X dan grafem KH. Contohnya nih terdapat pada awalan kata kas, dan terdapat pada tengah kata akhir, serta terdapat pada akhir kata tarik. Selanjutnya ada fonem yang dilambangkan dengan H dan alofon serta grafem H. Contohnya terdapat pada awalan kata yaitu ada pada kata habis, dan pada tengah kata ada pada kata bahu, serta pada akhiran kata ada pada kata sudah. Kemudian ada fonem yang dilambangkan dengan tanda tanya dan alofon tanda tanya dan memiliki dua grafem, serta terdapat pada tengah kata, contohnya pada kata nikmat, dan pada akhir kata terdapat pada kata bapak. Kemudian ada lambang unsur suprasegmental. Walaupun unsur suprasegmental ini tidak bersifat fonemis, unsur intonasi ini dapat mengubah makna kalimat dan diberi lambang berupa tanda baca, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik, dan yang kedua untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya, dan yang ketiga untuk kalimat imperatif diberi tanda baca tanda seru, serta yang keempat untuk kalimat interjektif diberi tanda baca tanda seru, dan yang terakhir untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda koma dan tanda titik koma. Selanjutnya adalah fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Misalnya fonem E memiliki alofon E terbuka dan E tertutup, serta fonem E memiliki alofon E. Contohnya dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan bunyi G merupakan dua fonem yang berbeda, seperti pada kata cagar dan pada kata cakar. Selanjutnya ada alofon. Alofon ini adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk, tetapi yang membedakannya adalah secara detail. Contoh, dalam bahasa Indonesia ada fonem E dengan alofon E terbuka dan E tertutup, serta fonem E dengan alofon E. Yang kedua ada kata ampun yang memiliki alofon M yang berbeda dengan kata ampuh. Selanjutnya ada ejaan. Ejaan adalah konvensi grafis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem, atau sebuah fonem dilambangkan dengan sebuah huruf. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan bahasa, kosakata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis.
Standar Ejaan Bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 2015. Namun, pada Agustus 2022, versi baru EYD diperkenalkan kembali sebagai standar. Contohnya, penggunaan ejaan yang benar adalah periksa, bukan periksa, dan aktivitas, bukan aktivitas. Wah, tidak terasa selesai sudah pembahasan kita mengenai grafemik pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.